Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa mukhtalifan alwanuhum wa alsinatuhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-24. Yang kita pelajari pada video yang ke-24 ini tentang inna, ismu inna, dan khobaru inna. Pembahasan tentang inna, ismu inna dan khobar inna merupakan pengembangan dari jumlah ismiyah dan fi'liyah juga. Apabila susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar dimasuki inna, maka kedudukan mubtada berubah menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Seperti halnya kana, isim inna bisa zohir atau tampak, namun bisa juga domir atau tersembunyi. Domir yang dimaksud untuk isim inna adalah isimnya yang selalu menempel dengan innanya. Sedangkan khobarnya inna sama seperti khobar mubtada juga. Bisa berbentuk khobar mufrad, khobar jumlah, maupun khobar sibhul jumlah. Kita lihat contoh yang pertama, innal mujahida syahidun. Artinya sesungguhnya orang yang berjihad itu mati syahid. Pada contoh di atas, isim innanya adalah al-mujahida dan khobar innanya adalah syahidun. Untuk isim innanya al-mujahida disebut zohir atau tampak karena utuh sebagai kata tersendiri dan terpisah dari innanya. Sedangkan khobar innanya syahidun disebut khobar mufrad karena berbentuk isim satu kata. Contoh yang kedua, innahum syuhada'u. Artinya sesungguhnya mereka saksi-saksi atau orang-orang yang mati syahid. Pada contoh di atas, isim innanya adalah hum dan khabar innanya adalah syuhada'u. Untuk isim innanya hum disebut domir atau tersembunyi karena tidak tampak sebagai kata tersendiri dan menyatu atau menempel di innanya. Sedangkan khabar innanya syuhada'u disebut khabar mufrad karena berbentuk isim meskipun dari segi jumlah atau bilangannya berbentuk jamak. Namanya jamak taksir karena tidak ada ciri jamaknya. Sekarang kita masuk latihan membedakan isim inna dan khobar inna. Apakah isim inna zohir atau domir, dan apakah khobar inna itu khobar mufrad, khobar jumlah atau shibhul jumlah. Kita masuk latihan yang pertama. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua alladzina artinya orang-orang yang, kemudian kata yang ketiga kafaru artinya mereka kafir. Pada kata kafaru mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Lalu kata yang keempat sawaun artinya sama saja. Kemudian kata yang kelima dan keenam dua kata bersambung tulisannya yaitu alaihim. Yang pertama ala artinya atas, yang kedua him artinya mereka. Pada latihan yang pertama ini untuk isim innanya adalah alladzina. Isim inna seperti alladzina disebut zohir atau tampak terpisah dari innanya. Sedangkan khobar innanya adalah sawaun, disebut khobar mufrad karena bentuknya isim hanya satu kata.
Kemudian latihan yang kedua, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua allaha artinya Allah, yang ketiga ala artinya atas, yang keempat kulli artinya segala, yang kelima syai'in artinya sesuatu, dan yang keenam qadirun artinya maha kuasa. Untuk isim innanya pada latihan yang kedua ini adalah Allah, disebut zohir karena dia utuh sebagai kata tersendiri dan terpisah dari innanya. Sedangkan khobar innanya adalah qadirun yang artinya maha kuasa. Kalau kita mengartikan secara kalimat, meskipun posisi khobar inna terpisah jauh dengan isimnya yaitu Allah, tetapi kalau kita mau mengartikan secara kalimat, maka kita dekatkan arti dari khobar inna dengan isim innanya. Seperti ini cara mengartikannya: sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian latihan yang ketiga, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata yang pertama wa artinya dan, kemudian kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu innaha. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua ha artinya nya. Kemudian kata yang keempat dan kelima juga tulisannya bersambung, yaitu lakabiratun. Yang pertama la artinya sungguh, yang kedua kabiratun artinya berat. Kemudian kata yang keenam illa artinya kecuali, lalu kata yang ketujuh ala artinya atas, dan yang kedelapan adalah al-khashi'ina artinya orang-orang yang khusyuk. Untuk isim inna pada latihan yang ketiga ini adalah hiya atau dia perempuan, dicirikan dengan ha sesudah inna. Isim inna hiya dicirikan dengan ha, disebut domir atau tersembunyi, menyatu atau menempel dengan innanya. Untuk khobar innanya adalah kabiratun, disebut khobar mufrad karena bentuknya isim satu kata. Kemudian latihan yang keempat, innal baqara tashabaha alaina. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua al-baqara artinya sapi, yang ketiga tashabaha artinya dia samar. Pada kata tashabaha mengandung arti dia, yang menunjukkan dia adalah harokat fathah di huruf akhir, yaitu di huruf ha-nya. Kemudian kata yang keempat dan kelima dua kata tersambung tulisannya, yaitu alaina. Kata yang pertama ala artinya atas, dan yang kedua na artinya kami. Isim inna pada latihan keempat ini adalah al-baqarah, disebut zohir karena dia kata tersendiri terpisah dari innanya. Untuk khobar innanya tashabaha yang artinya dia samar, disebut khobar jumlah dan jumlahnya jumlah fi'liyah karena khobarnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah tashabaha dan fa'ilnya huwa atau dia laki-laki, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata yaitu di haknya. Dan fi'il tashabaha termasuk fi'il madi karena ciri pelakunya di akhir kata. Kemudian latihan yang kelima, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung, yaitu fa inna. Kata yang pertama fa artinya maka, yang kedua inna artinya sesungguhnya. Kemudian kata yang ketiga Allah artinya Allah, lalu kata yang keempat aduwun artinya musuh, dan kata yang kelima dengan
kata yang keenam tulisannya bersambung, yaitu lil kafirina. Yang pertama li artinya bagi, dan yang kedua al kafirina artinya orang-orang kafir. Untuk isim inna pada latihan kelima ini adalah Allah, disebut zohir karena dia terpisah dari innanya. Lalu khobar innanya adalah aduun, disebut khobar mufrad karena bentuknya isim hanya satu kata. Itulah pelajaran kita yang ke-24. Kita mempelajari tentang inna, kemudian isimnya maupun khobarnya. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.